Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel dari Setiawan. Oke, baik teman-teman, kali ini kita akan sedikit membahas ya seputar ikan cana. Ini kebetulan di bagian belakang ini sudah ada beberapa jenis ikan cana ya yang kita koleksi. Oke, dalam mengoleksi ikan cana atau memelihara ikan cana ini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui ya sebelum kita coba untuk merawat ya atau membesarkan ikan cana ini. Yang pertama yaitu menyiapkan akuarium. Jadi teman-teman jangan lupa langkah pertama harus disiapkan dulu, tapi tidak harus akuarium ya, mungkin kolam. Jadi tempatnya istilahnya ya, tempat untuk ikannya dulu. Dan bisa kalau di akuarium bisa untuk sekalian display seperti ini kan, bisa ya, bagi untuk pajangan ruang tamu, bisa juga kalau mungkin kalau kita biar cepat besar gede itu bisa di kolam dan sebagainya ya, di bawah itu akan, dan tempatnya yang luas itu akan lebih cepat akan gede itu ya. Dan juga yang perlu diingat teman-teman, jadi karena ini ikan cana ini ya, atau gabus hias ini, cana ini, itu kalau di akuarium ya maupun di kolam itu kadang kita perlu ada penutupnya juga teman-teman, karena jenis ikan predator yang satu ini kalau tidak ada penutupnya nanti akan bisa lompat ya teman-teman. Jadi kalau kita di sini pakai akuarium yang ukuran seperti ini ya, kecil-kecil ini, maupun yang gede yang di atas itu ya teman-teman, itu kita pakai penutup dari kawat streaming teman-teman. Biasanya di toko-toko besi itu ada lah, silahkan kreativitas teman-teman ya. Dan juga bisa juga teman-teman agar kelihatan natural dikasih substrat ya, atau mungkin dasar dari akuarium atau kolam dan sebagainya lah. Silahkan bisa berupa pasir malang, bisa ukuran yang halus, yang kasar, terserah selera dari teman-teman aja. Dan juga warna dari pasir ini juga silahkan disesuaikan dengan jenis ikannya ya teman-teman. Berikutnya itu tadi ya, ada yang pertama tadi ya, menyiapkan tempat atau akuarium atau kolam lah, silahkan, itu yang pertama. Langkah yang berikutnya adalah sistem filtrasi atau pemanas, atau istilahnya pemanas air ya, biar suhunya itu akan stabil. Ini tapi tidak wajib ya teman-teman, tergantung dari jenis ikannya dan kondisi akuariumnya juga. Kalau di habitatnya tidak ada air mengalir juga akan hidup ya teman-teman, tapi kalau biar kelihatan kualitas airnya jernih sebagai untuk display itu sebaiknya pakai filtrasi ya. Silahkan, banyak sekali di pasaran yang tersedia ya, tergantung dari teman-teman ya. Kalau saya ini terus terang tidak pakai filtrasi ya, jadi kita kasih air saja, tapi penggantiannya nanti kita rutin, bisa banyak 1 minggu 2 minggu 1 bulan, atau terus saya teman-teman ya, disesuaikan dengan jadwal teman-teman. Oke, berikutnya langkah yang ketiga yang tak kalah penting juga, setelah yang pertama tadi menyiapkan tempat ya, bisa akuarium atau kolam, yang kedua sistem filtrasi. Ini wajib atau tidak ya, silahkanlah disesuaikan dengan kebutuhan dari teman-teman. Kemudian langkah yang ketiga yaitu makanan dan pemberian makan. Ini juga perlu kita perhatikan ya. Mungkin di ikan yang kita kejar untuk size maupun yang kita kejar untuk bunga atau capung, mungkin ada sedikit perbedaan juga ya, pola makan maupun jenis makannya. Silakan nanti disesuaikan dengan ikannya. Kalau kami ya ini menggunakan full ulat Hongkong dan Jerman juga, divariasi lah, itu pakan hidup semua ini teman-teman. Kebetulan kita tidak menggunakan pelet, tapi sekali lagi silahkan disesuaikan dengan target dari teman-teman. Ikannya itu mau dilarikan kemana, atau mungkin mau dibawa kemana, mau meningkatkan size atau mungkin cabung maupun bunganya ya, silahkan, warna dan sebagainya ya, silahkan. Berikutnya
yang perlu kita pelajari juga langkah yang keempat yaitu perilaku dan kepribadian dari ikan ya. Jadi kita harus mengetahui dari sifat ikan antara ikan, mungkin contohnya maru dengan ikan stewarti atau barsa, dan juga asiatica, auranti, itu kan mempunyai karakter yang beda-beda. Kita pelajari dulu teman-teman, silakan. Dan dari satu orang ke orang lain yang pelihara ikan cana ini juga mempunyai penanganan yang berbeda juga terhadap ikan yang dipelihara ya teman-teman. Silakan nanti sesuai dengan pengalamannya nanti bisa dikembangkan ya. Intinya kita perhatikan dari perilaku dan keberadaan ikan tersebut ya teman-teman. Yang langkah berikutnya yaitu pemeliharaan rutin. Jadi perlu kita lakukan juga berkaitan dengan pemeliharaan rutin ya. Salah satunya yaitu pergantian air. Ini juga perlu kita lakukan dan kita lihat ya dari kondisi air yang ada di akuarium kita pun kolam kita. Kemudian kalau tadi yang pakai filtrasi ya kita perhatikan, kita bersihkan filtrasi yang ada. Tapi tidak wajib ya tadi ya teman-teman. Ada kondisi fisik dan perilaku ikan. Kita ini juga perlu kita cek rutin ya teman-teman. Jangan sampai ini ikan kenapa nggak mau makan, atau mungkin kok gerakannya nggak aktif, atau seperti responnya kurang aktif. Itu perlu kita perhatikan juga ya, itu peliharaan rutin. Oke teman-teman, itu sedikit ya, ada 5 ya tadi ya. Yang pertama yaitu penyiapan tempat atau akuarium atau kolam. Yang kedua sistem filtrasi atau pemanas, ini tidak wajib juga ya teman-teman, silakan. Yang ketiga makanan dan pemberian pakan, itu juga perlu ya. Kemudian yang keempat perilaku dan kepribadian. Kemudian yang kelima pemeliharaan rutin ya yang perlu kita lakukan. Itu teman-teman sedikit informasi lah istilahnya, berbagi sedikit berdasarkan pengalaman memelihara ikan cana. Mungkin dari pemelihara satu dengan yang lain mungkin berbeda-beda, tinggal kita ambil yang baik dan yang pas yang mana, karena kondisi air dan tempat juga berpengaruh ya. Oke, itu saja dari channel yang bisa kami sampaikan. Jangan lupa subscribe, like, and comment untuk perkembangan channel ini ke depannya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.